Anda kembali menyaksikan berita Nasional Malam. Pemirsa, polisi menjelaskan kronologi pengeroyokan dua mata elang alias Matel hingga berujung pembakaran dan pengerusakan warung di Kalibata, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Komisaris Besar Polisi Nicholas Lillipali mengatakan kasus ini berawal saat dua Matel menagih utang kendaraan di lokasi. Untuk membahasnya bersama kami telah terhubung Bapak Ari Tuanggoro, Dewan Pendiri LBH Pendidikan dan anggota Majelis Hukum HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bekasi dan praktisi hukum. Selamat malam Pak Ari. Pak Ari, Ya, apa baik, selamat kabar? malam, Mbak. Baik, alhamdulillah, Mbak. Ya Pak Ari. Pak Ari, ini langsung saja peristiwa di Kalibata ini berujung pada hilangnya nyawa dan kerusakan fasilitas umum. Nah, ini dari kacamata hukum dan HAM, bagaimana Bapak melihat kasus ini secara utuh? Apakah ini murni tindak pidana kekerasan atau ada persoalan sistematik yang lebih besar di baliknya? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi pertama saya menyampaikan simpati duka cita mendalam terhadap para korban dan juga Mbak, terjadi peristiwa insiden yang kemarin minggu lalu, Mbak. Iya, Gitu. Nah, tapi kita tidak menafikan bahwa sebetulnya peristiwa tersebut tuh merupakan akumulasi dari kekecewaan, dari rasa frustasi, stres masyarakat luas, Mbak, publik terhadap arogansi sikap para debt collector, Mbak, para penagih iya, atau yang lazim kita kenal sebagai mata elang, Mbak, atau matel. Itu begitu, Mbak. Dan bahkan dalam kacamata hukum dan perspektif hukum positif Indonesia, itu sangat tidak dibenarkan mengenai amuk massa atau main hakim sendiri. iya. Kenapa? Itu melanggar pasal 170 dan 351 tentang penganiayaan, Mbak. Itu begitu. Baik. Nah, ini kemarin kan kepolisian menyebut persoalan kredit kendaraan sebagai pemicu awal, begitu ya Pak. Nah, menurut Bapak ini apakah motif ekonomi seperti ini cukup menjelaskan eskalasi kekerasan hingga menewaskan dua orang, atau ini justru menunjukkan lemahnya mekanisme penagihan dan penyelesaian sengketa kredit di lapangan, Pak? Baik, iya, pertanyaan yang bagus sekali, Mbak, ya. Jadi kalau saya melihat sebetulnya banyak harus direvisi dalam proses maupun regulasi penagihan eh, biaya, Mbak, ya, penagihan. Iya, Nah, pertama kita harus melihat ke belakang mengenai mekanisme penagihan itu sudah diatur dalam POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018, Mbak. Memang iya. diakui legitimate bahwa pihak pembiayaan atau leasing memiliki hak dapat untuk mengambil pihak ketiga sebagai penarik, Mbak, atau enggak Baik. sebagai debt collector atau martel. Namun yang jadi masalah, Mbak, pelaksanaan di lapangan itu sangat tidak melanggar hukum, Pak, gitu, Mbak. Jadi Hmm, banyak hal-hal arogansi dari mata elang atau debt collector itu yang sangat melukai hati masyarakat. Mereka melakukan iya. intimidasi, kekerasan, bahkan tidak jarang sampai melibatkan mungkin dengan konflik dengan masyarakat sekitar, Mbak. Itu begitu. Iya. Nah, ini kalau secara hukum, Pak, bagaimana sebenarnya aturan penagihan kredit kendaraan gitu? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debt collector begitu? Dan sejauh mana sih tanggung jawab perusahaan pembiayaan jika penagihan ini dilakukan oleh pihak ketiga? Iya, baik, Mbak. Jadi saya sedikit uraikan secara konstruksi hukumnya, Mbak, ya. Ya, Untuk mengenai masalah penarikan kendaraan atau penarikan objek jaminan fidusia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 842 tahun 1999, Mbak. Pasal 15 ayat 3 dan pasal 29 ayat 1. Nah, diperkuat oleh Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011. Nah, muncullah, Mbak, namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 tahun 2018 mengenai legitimasi pihak ketiga untuk melakukan penarikan atau penagihan. Nah, ya, cuman, Mbak, dalam pelaksanaan tadi saya bilang di awal terjadi banyak konflik-konflik horizontal dengan masyarakat maupun masyarakat ya. pengguna itu sendiri, Mbak. Nah, makanya muncul lagi, Mbak, regulasi terbaru payung hukum yang lebih kuat, yaitu putusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, Mbak, yang menyatakan bahwa lembaga penarikan tidak boleh melakukan penarikan tanpa seizin pihak debitur tersebut, Pak. Dan bahkan Hmm, apabila dilakukan secara paksa harus melalui prosedur putusan pengadilan, itu, Mbak. Nah, dari putusan MK tersebut, Mbak, muncullah lagi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK iya. nomor 22 tahun 2023, Mbak. Itu yang terbaru, Mbak. Yang, Mbak, yang terbaru nyatakan bahwa setiap Baik. penarikan itu harus dilakukan secara sah. Nah, berarti dari debitur sendiri ini memiliki hak perlindungan hukum tertentu ya, Pak ya? Yang mungkin seringkali tidak diketahui masyarakat, Pak. Jelas ada, Mbak. Kenapa? Karena payung hukumnya adalah
sangat tinggi, Mbak. Putusan Mahkamah Ya. Konstitusi nomor 18 tahun 2019, Mbak. Itu begitu. Baik, Pak Ari. Nah, dalam kasus ini, Pak Ari, polisi menetapkan 6 tersangka yang disebut berniat menolong korban, namun justru berujung penganiayaan. Secara kajian hukum pidana, ini apakah ada unsur atau apakah unsur niat menolong ini bisa menjadi faktor yang meringankan atau tetap tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengeroyokan ini? Ya, baik, Mbak Ajeng. Jadi pertama saya sangat apresiasi sekali kepada pihak PMJ, Mbak ya, pihak Polda Metro Ya, Jaya yang bersifat gercep, Mbak, cepat, taktis dalam mulai lokalisasi penanganan, pendinginan sampai penangkapan internal mereka, Mbak. Itu sangat ya, cepat sekali. Saya sangat apresiasi. Nah, tadi Mbak bertanya mengenai masalah unsur memperingan. Bicara masalah unsur betul. memperingan, Mbak, itu mengenai kewenangan majelis hakim yang akan dilakukan, Mbak. Itu begitu. Nah, Baik. tapi Mbak, kita tetap tidak menutup mata bahwa ini merupakan akumulasi dari kekecewaan, rasa frustasi masyarakat, Mbak, atas arogansi debt collector atau mata elang, Mbak. Itu begitu. Betul. Nah, peristiwa ini nih juga berdampak pada pedagang kecil ya, Pak ya, yang warungnya dibakar dan dirusak begitu. Nah, secara hukum sendiri apa bentuk keadilan yang bisa diupayakan untuk para pedagang yang tidak terlibat sama sekali dalam konflik ini, Pak? Ya, baik. Jadi para pedagang atau UMKM yang lapaknya, tempat dagangnya dirusak, bahkan dibakar Ya, ya, Mbak, oleh pihak-pihak oknum tidak bertanggung jawab, bisa melakukan laporan kepada pihak aparat berwenang, kewajiban, Mbak ya. hmm, Walaupun ini bukan sebagai delik aduan, tapi merupakan delik formil. Tanpa adanya laporan sekalipun, pihak penegak hukum, aparat penegak hukum, dalam hal ini berarti polisi, bisa ya. melakukan penangkapan, Mbak. Kenapa? Sebab Oh, sudah baik. melanggar tindak pidana pasal 187 KUHP lama dan maupun pasal 406 tentang pengusahaan, Mbak. Pasal 87 sendiri itu, Mbak, 187 KUHP itu sendiri sanksinya sangat berat, Mbak. Dari mulai 12 Ya. tahun sampai 20 tahun pidana, Mbak. Baik, baik terakhir Pak Ari, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar persoalan ekonomi tidak lagi diselesaikan dengan kekerasan dan semua pihak ini tetap berada dalam koridor hukum? Ya, baik. Jadi, Mbak, pertama saya ingin menggarisbawahi perlunya adanya revisi regulasi tentang jaminan fidusia, khususnya tentang debt collector atau mata elang, Mbak. Kita Ya, harus melakukan sertifikasi, kita membuat suatu organisasi induk untuk melakukan sertifikasi Matel tersebut, Mbak. Fungsinya apa? Agar tercipta SOP, Mbak, standar operasi pelaksanaan di lapangan, Mbak. Tidak saling intimidasi, tidak melakukan kekerasan. Jadi harus ada SOP jelas, Mbak. Dan ya. kedua, dengan ada sertifikasi tersebut, apabila ada anggota debt collector yang melanggar peraturan atau sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bisa cepat ditangkap, cepat dideteksi, Mbak. Itu begitu, Mbak, memudahkannya. Baik, baik, baik. Terima kasih Bapak Ari Tuanggoro, praktisi hukum dan Dewan Pendiri LBH Pendidikan atas penjelasannya malam ini. Semoga informasi ini menjadi pengingat bagi kita semua agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bijak dan sesuai aturan hukum serta tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi pihak lain. Terima kasih Baik. Pak Ari, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak Jeng. Ya, pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.